Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Ahmad Raihan dalam channel YouTube Belajar Hukum. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai hukum lingkungan atau hukum tata lingkungan. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai tanggung jawab negara, hak masyarakat, dan juga dimensi tanggung jawab sosial oleh korporasi terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Ya, jadi tanpa berlama-lama lagi, silahkan simak dengan baik video ini dari awal sampai akhir sehingga teman-teman bisa menambah keilmuan teman-teman semua terkait dengan hukum lingkungan. Materi kita yang pertama adalah terkait dengan tanggung jawab negara dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kalau misalkan kita membahas mengenai tanggung jawab negara, kita akan kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bisa dilihat pada pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwasanya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi di sini bisa kita lihat bahwasanya tanggung jawab negara di sini adalah untuk menguasai segala apa yang ada di bumi, air, serta juga sumber daya alam yang ada di Indonesia. Tetapi di sini bukan hanya menguasai dalam arti menjadi pemilik ya, akan tetapi dikuasai di sini adalah untuk dimanfaatkan, dilestarikan, dan juga kalau misalkan ada hal-hal yang tidak benar terhadapnya untuk dijaga. Dan juga kalau misalkan ada pencemaran lingkungan, maka negara juga berhak atau memiliki tanggung jawab untuk membetulkannya atau membenarkannya atau rebiologi ya atau rehabilitasi alam tersebut. Dan segala hal yang disebutkan tadi itu dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi bukan digunakan untuk kepentingan satu pihak saja atau untuk kepentingan orang-orang yang berada di pemerintahan, tetapi digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ya. Kemudian di dalam hal ini Jul Fajri mengatakan bahwa tanggung jawab negara diartikan sebagai suatu kewajiban negara terhadap segala sesuatu atau berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan yang dilakukan sendiri atau pihak lain. Di sini beliau juga mengatakan ada 3 dimensi dari tanggung jawab negara. Yang pertama adalah memikul kesalahan yang dilakukannya sendiri. Apabila ada pencemaran terhadap lingkungan yang dilakukan oleh negara itu sendiri, maka dia harus memikulnya, memikul kesalahan itu sendiri. Yang kedua, memberikan ganti kerugian. Ya, ganti kerugian terhadap rakyat yang mendapatkan dampak dari pencemaran tersebut. Dan yang ketiga, melakukan tindakan pemulihan keadaan seperti semula dari pencemaran lingkungan, baik itu yang dilakukan oleh pihak negara itu sendiri ataupun yang dilakukan oleh pihak dari luar negara. Jadi itu adalah tanggung jawab negara dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup, yang mana dia harus menguasai, harus menjaga, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dalam rangka untuk mensejahterakan rakyat Indonesia ini. Baiklah, kita masuk ke dalam materi kedua, yaitu hak masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Di sini kita akan membaginya atau sebenarnya terbagi menjadi dua kelompok besar, 2 hak besar, yaitu pertama adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan yang kedua adalah hak untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan. Yang pertama mengenai hak atas lingkungan hidup yang sehat. Ini kembali lagi kepada alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
yang mana di situ disebutkan bahwasanya tujuan negara adalah memberikan perlindungan kepada bangsa Indonesia dan juga untuk memajukan kesejahteraan umum. Sehingga di sini salah satu haknya adalah untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, karena ini adalah termasuk dari kesejahteraan umum yang harus ada dan diberikan dari pemerintah ataupun negara kepada masyarakat Indonesia. Kemudian ditegaskan kembali pada dalam undang-undangnya, Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 ayat 3-nya yang disebutkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, ini diartikan bahwasanya memang segala hal yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup itu ditujukan untuk kemakmuran rakyat, sehingga rakyat memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Rakyat di sini bukan hanya pada generasi saat ini, akan tetapi juga generasi yang akan datang. Atau kita akan kembali kepada sustainable development atau pembangunan berkelanjutan yang bukan hanya mengatur atau bukan hanya memikirkan tentang generasi saat ini, tetapi juga memikirkan tentang generasi yang akan datang. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwasanya pada dasarnya masyarakat ini memiliki eksistensi ganda, dalam arti keberadaannya dapat dilihat dari berbagai aspek dan dimensi untuk pengelolaan lingkungan hidup. Ada 3 aspek hak yang dimiliki oleh masyarakat dalam hak untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama, masyarakat adalah merupakan bagian dari ekosistem lingkungan hidup. Ya, ini tidak bisa dipungkiri ya, karena masyarakat yang memang bersinggungan langsung dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang kedua, masyarakat adalah merupakan pembangun sekaligus perusak dari lingkungan. Nah, ini juga tidak dapat dipungkiri bahwasanya masyarakat ini kadang membangun lingkungan tersebut menjadi lebih baik dan kadang juga merusak lingkungan. Tergantung masyarakatnya. Yang ketiga, masyarakat adalah pengambil keputusan dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, yang mana masyarakat di sini adalah sebagai pengambil keputusan atas apa saja yang bakal dilakukan dalam lingkungan hidup tersebut. Nah, peran serta masyarakat ini merupakan hal yang sangat mendasar dalam pembangunan yang berkelanjutan, terutama dalam proses administratif perizinan lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan ataupun AMDAL sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan. Asas ini telah dituangkan dalam bentuk produk hukum sehingga menjadi kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap orang di Indonesia. Dalam pandangan Suparto Wijoyo bahwa dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, misalnya berkaitan dengan perizinan lingkungan terpadu, seharusnya bertumbuh pada prinsip-prinsip prosedur administrasi perizinan lingkungan yang menurut good environmental governance, yang mana dalam prinsip tersebut salah satu prinsip mendasar dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah prinsip keterbukaan pemerintah atau transparansi yang di dalamnya membuka adanya dimensi peran serta masyarakat. Yang mana di sini bisa kita lihat bahwasanya pemerintah itu memang seharusnya menyediakan informasi-informasi yang ada yang nanti akan disampaikan kepada masyarakat, yang mana masyarakat ini nanti sehingga ketika masyarakat itu sudah mengetahui tentang informasi-informasi lingkungan yang ada, masyarakat akan bisa lebih berperan aktif dalam hal mengenai peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan, seperti tadi ya tentang AMDAL. Nah, informasi ini itu biasanya berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya sedang terbuka untuk diketahui masyarakat. Seperti contohnya dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup, dan juga perencanaan tata ruang yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Kemudian mengenai fungsi peran serta ini di bidang lingkungan hidup, Kusnabi Harja Sumantri mengemukakan
Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup mempunyai jangkauan luas. Peran serta tersebut tidak hanya meliputi peran serta para individu yang terkena berbagai peraturan atau keputusan administratif, akan tetapi meliputi pula peran serta kelompok dan organisasi dalam masyarakat. Peran serta efektif dapat melampaui kemampuan seseorang, baik dari sudut kemampuan keuangan maupun dari sudut kemampuan pengetahuannya, sehingga peran serta kelompok dan organisasi sangat diperlukan, terutama yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Jadi kalau misalkan dilihat dari ini, peran serta tersebut bukan hanya diperuntukkan bagi orang yang terkena dampaknya saja, akan tetapi peran serta tersebut juga diberikan kepada setiap warga negara yang ada di Indonesia. Bahkan kalau misalkan ada kelompok yang mengatur atau yang fokusnya adalah terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, maka dia juga mempunyai hak untuk ikut peran serta, ikut aktif dalam perumusan kebijakan tersebut. Karena memang kelompok itu pasti dukungannya lebih kuat dibandingkan orang perorangan. Kemudian Diana Conyers mengemukakan paling tidak ada 3 alasan mengapa adanya partisipasi masyarakat begitu penting ditumbuhkan dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama, bahwa partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh suatu informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat, yang karena tanpa kehadiran partisipasi masyarakat ini, program pembangunan akan mengalami kegagalan. Yang kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika mereka merasa dilibatkan, mulai dari proses persiapan dan pelaksanaannya, yang hal ini akan menimbulkan perasaan memiliki terhadap proyek-proyek atau pembangunan tersebut. Yang ketiga, mendorong adanya partisipasi umum di banyak negara, karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat itu sendiri. Terakhir, ada Michel yang berpendapat bahwa ada 4 alasan yang dapat diberikan untuk menyertakan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama, ini dapat merumuskan persoalan menjadi lebih efektif. Yang kedua, mendapatkan informasi dan pemahaman di luar jangkauan dunia ilmiah, karena memang masyarakat adalah orang yang bersentuhan langsung. Yang ketiga, merumuskan alternatif penyelesaian masalah yang secara sosial akan bisa diterima oleh masyarakat tersebut. Yang keempat, membentuk perasaan memiliki terhadap rencana dan penyelesaian sehingga memudahkan penerapannya. Baiklah teman-teman semua, masuk ke dalam materi ketiga, yaitu dimensi tanggung jawab sosial korporasi atau Corporate Social Responsibility. Nah, ini biasanya teman-teman lebih suka memanggilnya atau lebih dikenal dengan sebutan CSR atau CSR, CSR ya. Nah, dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup atau penguasaan terhadap segala sumber daya alam dan lingkungan hidup, tanggung jawab yang melekat di dalamnya tidak hanya dimiliki oleh negara, melainkan hal itu juga berkaitan dengan perusahaan. Perusahaan atau korporasi memiliki kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial bagi masyarakat dan lingkungan hidup di sekitar kegiatan perusahaan tersebut. Kalau misalkan dia berada di daerah Banten, di daerah Serang, kota Banten Lama mungkin ya, Banten Lama, maka dia memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan juga masyarakat yang ada di sekitar Banten Lama tersebut. Tanggung jawab sosial perusahaan ini sebagai upaya menciptakan hubungan yang harmonis, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat di sekitar perusahaan tersebut, yang mana perusahaan tersebut melakukan kegiatan di daerah tersebut. Tanggung jawab sosial perusahaan atas masyarakat dan lingkungan hidup di sekitar perusahaan tersebut melakukan kegiatannya disebut dengan CSR ya, atau Corporate Social Responsibility. Tanggung jawab sosial korporasi memiliki dimensi timbal balik. Jadi ada timbal balik ketika melakukan kegiatan CSR ini. Yang pertama, perusahaan berkomitmen atas pembangunan berkelanjutan, yakni meningkatkan kualitas lingkungan dan ekologi, demikian juga kualitas kemampuan ekonomi, dan sekaligus pula untuk dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk atau komunitas sekitar. Jadi
ketika perusahaan itu memberikan CSR, maka perusahaan tersebut akan berkomitmen untuk lingkungan yang lebih baik dan juga kesejahteraan ekonomi ataupun sosial terhadap penduduk yang ada di sekitar tersebut. Nah, ketika itu dilakukan, maka akan ada baliknya kepada perusahaan tersebut atau akan mendapatkan manfaat terhadap perusahaan tersebut. Manfaatnya adalah terdapatnya suatu hubungan yang serasi antar perusahaan dengan masyarakat, lalu terciptanya lingkungan hidup yang baik di sekitarnya sebagai penunjang keberlangsungan perusahaan, dan terjaganya kelestarian sumber daya alam yang dapat menjadi bahan pokok atau penunjang bagi keberlangsungan perusahaan. Jadi perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan lingkungan hidup, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan ekonomi masyarakat, maka akan mendapatkan manfaat yang seperti tadi dijelaskan. Nah, kemudian CSR ini perlu dibebankan kepada perusahaan-perusahaan karena dalam fakta tidak dapat terhindari bahwa kehadiran perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan yang mengelola sumber daya alam dan perusahaan yang memiliki dampaknya kepada lingkungan dan sumber daya alam, memberikan gangguan dan berbagai pengorbanan atas masyarakat dan lingkungan hidup. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur tentang sistem pencemar membayar atau ganti kerugian dan sesuai dengan prinsip Polluter Pays Principle yang merupakan bagian dari dimensi tanggung jawab korporasi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Prinsip hukum lingkungan ini dapat digunakan sebagai upaya preventif atau pencegahan sebelum terjadinya kerusakan lingkungan terhadap pencemaran limbah industri nasional. Lalu ketentuan normatif tersebut merupakan realisasi prinsip yang ada dalam hubungan lingkungan yang lazim dikenal dengan prinsip Polluter Pays Principle atau pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti kerugian, pencemar dan atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Jadi kalau misalkan terbukti telah melakukan pencemaran hidup, pencemaran lingkungan, maka bukan hanya diharuskan untuk mengganti kerugiannya, tetapi juga bisa diperintahkan oleh hakim untuk memasang atau memperbaiki unit pengelola limbah sehingga limbah yang sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan, memulihkan fungsi lingkungan hidupnya, menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Nah, prinsip ganti kerugian ini dapat memanfaatkan untuk meminta kalangan-kalangan perusahaan industri yang diduga melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi, baik melalui proses pengadilan maupun di luar pengadilan, sesuai dengan prosedur hukum dalam penyelesaian kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup. Karena memang nanti kita akan pelajari juga ya mengenai bagaimana cara untuk mengajukan gugatan terhadap para pencemar lingkungan hidup. Tetapi dalam pandangannya, Suparto Wijoyo mengatakan ada dua kesulitan yang dihadapi oleh korban pencemaran atau penggugat ketika melakukan gugatan hukum terhadap ganti kerugian melalui pengadilan. Kesulitan-kesulitan itu diantaranya lain adalah: pertama, penggugat sulit membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata, terutama unsur kesalahan dan hubungan kausal atau sebab akibat. Kesulitan membuktikan kesalahan tergugat dirasakan berat karena mengingat mahalnya biaya berperkara dalam kasus lingkungan. Sedangkan membuktikan hubungan kasual juga tidak mudah karena korban atau penggugat harus membuktikannya secara ilmiah. Yang kedua, kesulitannya adalah penggugat menghadapi masalah beban pembuktian. Dalam kasus pencemaran lingkungan, penggugat atau korban pencemaran lingkungan pada umumnya adalah awam masalah hukum karena mereka adalah masyarakat biasa dan berada pada posisi yang lemah sehingga berat untuk membuktikan kebenaran gugatannya. Oleh karena itu, CSR adalah merupakan perluasan dari tanggung jawab perusahaan secara hukum. Jadi tidak menunggu sampai dijatuhkannya hukuman atau vonis dari pengadilan, dari hakim di pengadilan. Tetapi CSR ini adalah salah satu solusi, yang mana solusi untuk para perusahaan untuk memberikan ganti rugi di awal terkait dengan perusakan atau perusakan lingkungan hidup yang telah dilakukannya. Nah, oleh karena itu CSR ini hukumnya adalah bersifat memaksa ya, bersifat imperatif.
Yang mana apabila perusahaan tidak dapat melakukan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud, maka perusahaan akan dikenakan sanksi. Atau ketika perusahaan tidak membayar CSR-nya, maka perusahaan akan dikenakan sanksi. Oleh karena itu, pelaksanaan tanggung jawab sosial korporasi atau CSR bagi perusahaan-perusahaan ini bersifat filantropik belaka atau aksi amal untuk manfaat lingkungan sosial setempat. Baiklah teman-teman semua, demikian yang bisa kita paparkan pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, menambah keilmuan teman-teman terkait dengan hukum lingkungan. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Juga share ke teman-temannya kalau misalkan ini bermanfaat untuk teman-teman. Terakhir, saya mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata ataupun salah penjelasan. Jangan lupa untuk menunggu video-video kita selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.